Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Ada dari 12 MIPA 5, nomor presensi 30. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya reaksi gelap pada fotosintesis. Oke, langsung aja ya kita ke materinya. Reaksi gelap fotosintesis. Nah, sebelum menonton video ini, kalian bisa menonton dulu nih tentang reaksi terang, supaya kalian lebih paham. Oke. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Calvin. Disebut sebagai reaksi gelap karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan disebut juga reaksi Calvin karena penemunya yaitu Melvin Ellis Calvin dan reaksinya berlangsung berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Calvin atau reaksi gelap fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang, karena reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini yang nantinya akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap bisa diartikan sebagai proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan gula. Gula yang dihasilkan ini bukan glukosa guys, melainkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau biasa disebut G3P. Oke, berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di tilakoid, reaksi gelap terjadi di stroma. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap fiksasi. Pada tahap fiksasi, 3CO2 ini akan berikatan dengan senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulus bifosfat atau biasa disebut dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis pada tahap pertama disebut enzim Rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan 6-carbon interdiamate berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil, sehingga senyawa ini akan segera dipecah membentuk 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Selanjutnya yaitu tahap reduksi, tahap kedua. Nah, tiap molekul fosfogliserat ini nantinya akan menerima tambahan fosfat dari ATP yang akan membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan sebanyak 6 ATP yang akan diubah menjadi 6 ADP untuk mengubah 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, 1,3 bifosfogliserat ini akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau yang biasa kita sebut G3P. Nah, pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P ini dibutuhkan sebanyak 6 NADPH yang nantinya akan diubah menjadi 6 NADP+. Pada tahap ini juga fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Pada setiap molekul CO2 pada proses ini akan terbentuk sebanyak 6 molekul G3P. Tetapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Oke, yang selanjutnya yaitu tahap regenerasi, tahap ketiga. Nah, 5 molekul G3P ini nantinya akan diubah menjadi 3 buah RUBP melalui tahap fosforilasi sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP akan membentuk 3 ADP. Jadi, untuk menghasilkan molekul G3P pada siklus Calvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah NADPH. G3P yang dihasilkan pada siklus ini nantinya akan digunakan sebagai material pembentuk bahan organik. Sebagai contohnya nih, untuk membentuk
1 molekul glukosa dibutuhkan sebanyak 2 buah G3P. Artinya dibutuhkan 2 kali reaksi gelap untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Nah, glukosa ini nantinya akan disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk amilum. Amilum ini nantinya merupakan hasil produk dari tumbuhan sebagai sumber energi yang penting bagi makhluk hidup lainnya. Oke, jadi seperti itu pembahasan dari saya mengenai proses reaksi gelap fotosintesis. Nah, jadi seperti itu tahapan pada proses reaksi gelap fotosintesis. Sekarang kalian sudah paham belum mengenai proses reaksi gelap fotosintesis? Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.